kita coba bagaimana kita menggunakan kemampuan kita, pengetahuan kita, profesi kita sebagai ladang amal. Kerumunan massa ini di luar perkiraan kita. Artinya ini ada force major. Oke, kita salah melanggar PSBB, disanksi. Tidak. Yang mencopot ini bisa mencopot kecintaan umat terhadap Habib Rizik dalam hatinya. Bubar dengan sendirinya kalau kemungkaran selesai dari republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel kami The Inspire. Alhamdulillah, di waktu yang kesempatan yang sangat baik ini kita kedatangan figur-figur yang sangat menarik dan sepertinya perlu kita angkat lebih jauh lagi nih tentang satu figur-figur teman-teman ini yang biasanya kita kan mengangkat figur-figur inspiratif, tokoh-tokoh seperti Ustadz atau tokoh-tokoh muslim-muslim yang berprestasi dari kalangan-kalangan profesi tertentu. Kali ini kita sudah kedatangan kawan-kawan, ada Bang Aziz dan Bang Ardi. Kita sapa dulu kan ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Udah bisa dibuka ya? Bisa dibuka Bang, silakan Bang. Jadi teman-teman, Bang Aziz dan Bang Ardi ini adalah muslim yang mewakili profesi sebagai pengacara. Jadi kita pengen kenal jauh lebih banyak kan ya? Iya, gitu kan. Jadi kita mau gali lebih banyak. Mungkin yang kita gali itu dari gali informasi, gali inspirasinya juga ya, Rus ya. Betul. Jadi kita mungkin bisa langsung mulai pertanyaan ya. Bang Aziz, Bang Ardi, kita pengen nanya nih. Kan abang-abang ini kan bisa dibilang masih muda ya, masih berjuang muda dan bisa dibilang pengacara masih muda. Kenapa sih sebenarnya memilih jalan untuk menjadi pengacara muslim atau pengacara yang membela isu-isu keumatan, atau mungkin sebenarnya emang sudah punya profesi masing-masing atau seperti apa? Mungkin bisa cerita Bang. Ya, jadi terkait dengan apa namanya tadi pilihan tadi ya, itu adalah mungkin setiap orang tuh ada apa jalannya masing-masing ya, dan pilihan masing-masing. Artinya akan tetapi kan pilihan itu diharapkan ya itu menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi umat, dan kita mengambil jalan tersebut apalagi saat ini itu banyak kita lihat ketidakadilan dan kezaliman kepada kita umat Islam, dan apa yang kita lakukan semampu kita itulah yang kita perjuangkan dan lakukan, semoga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sih dari saya. Tadi kan Bang Aziz ini tadi udah bilang secara umum kenapa kita milih jalan itu tujuannya gitu, tujuan secara umum dari profesi. Tapi kalau tujuan pribadi sebenarnya simpel aja gitu. Kita kan tahu setiap muslim itu kan wajib berdakwah, wajib menanamkan kebaikan, wajib membela agama gitu. Nah, sedangkan kita ini kan
bagaimana kita mau dakwah, mau bela agama, sedangkan dari kecil mungkin sampai sekolah S berapa gitu, kita sekolah sekuler, jauh dari sekolah agama. Ngaji pun paling cuma ngaji di masjid, belajar tajwid, selesai. Selewat-selewat aja gitu. Selewat-lewat aja. Nah, di sini kita coba bagaimana kita menggunakan kemampuan kita, pengetahuan kita, profesi kita sebagai ladang amal. Gitu. Apalagi kalau profesi pengacara ini kan secara itu banyak subhatnya. Nah, kita menghindari subhat-subhat itu ya kita gunakan untuk menjadi ladang amal kita. Intinya itu aja sih. Jadi kalau istilah senior-senior itu jihad profesi lah. Jihad profesi. Kira-kira. Asik. Nah, jadi sebenarnya secara profesi, secara personal masing-masing sebenarnya juga ada yang di luar dari kasus-kasus kombatan juga ada secara profesional juga melayani juga gitu, Bang. Ya, kita berdua sih masing-masing juga ada ya. Ada, seperti ya. itu. Artinya profesional dalam arti profesi yang komersil ya, seperti itu bahasanya. Tapi juga yang non komersil juga ada, seperti itu sih. Ya itu tadi. Kita tetap berkantor seperti biasa, bekerja seperti biasa, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang seharusnya profesi pengacara mengerjakan pekerjaannya. Tapi kita juga bagaimana caranya di luar kesibukan urusan dunia, ya kita coba kemampuan kita ini ya untuk cari ladang amal aja Gitu, Pak. di luar itu. Selama bekerja sebagai pengacara, lebih banyak itu sebagai pengacara, bisa dibilang tim pengacara muslim muda lah ya. Kendalanya apa aja sih? Biasanya kalau misalkan nih, kan banyak nih kasus-kasus tuh macam-macam ya. Mungkin dari tokoh-tokoh muslim mungkin yang terkena masalah hukum, terus segala sesuatu masalah umat yang terkait dengan hukum yang harus tegakkan kayak gitu-gitu. Nah, ada kendala-kendala yang dihadapi nggak sih selama ini? Ya kalau kendala sih pasti ada. Banyak malah ya. Banyak, cuman kan kita nggak kerja sendiri, gitu. Kita nggak kerja sendiri. Kita biasa kerja bareng-bareng dengan teman-teman yang punya profesi sama, yang punya tujuan sama, yang memang terpanggil untuk itu tadi jihad profesi. Betul. Gitu banyak. Saya mungkin agak koreksi juga. Tadi kan dibilang tim pengacara muslim itu ada namanya sendiri. Oh, itu satu organisasi sendiri yang namanya? Ya, dia itu namanya tim pengacara muslim itu organisasi sendiri. Kita juga banyak dibantu oleh senior-senior, badannya ya mentor kita lah. Tapi kita ini kan kadang kita ya banyak teman-teman yang memang aktivis itu ketemu, terus kita kerja bareng, bikin tim bersama gitu. Kayak misalnya ya ada namanya tim advokasi GNPF dulu lagi zaman-zamannya aksi bela Islam. Ya. Nah, gitu kan. Nah, itu banyak itu pengacara-pengacara yang tergabung untuk membackup gerakan. Jadi Mas Aziz sama Mas Ardi ini tergabung di GNPF Ulama juga? Ya, kita tergabung di juga tim ya, advokasi. masuk di dalamnya. Nah. Terus kalau boleh tahu kasus-kasus apa nih yang terakhir di Iya, yang pernah, Bang, pengalaman pernah dipegang, gitu. pernah dibantu gitu. Ya, kalau kasus banyak ya, apalagi Bang Ati kan udah lebih lama ya. Jadi antara lain dari Habib Rizik Syihab, kemudian juga kalau personal ada Ustadz Bahid Rehan Nasir, Ustadz Muhammad Al-Khotot, Ustadz Benat Abdul Jabbar, kemudian juga ada Habib Bahar, kemudian juga ada juga ormas-ormas ya, seperti FPI, kemudian GNPF, kemudian juga Pushami, kemudian yang sekarang juga ada Gus Nur, ada Ustadz Alfian Tanjung. Kebanyakan sih tokoh-tokoh Islam ya, dan
figur-figur umat itu yang beberapa kali memang kadar Allah bersinggungan dengan hukum itu, kita dan tim ya, sebenarnya kita hanya bagian kecil dari tim lah seperti itu. Jadi kita support mereka secara hukum dan secara pendampingan terkait dengan kepentingan-kepentingan mereka berhadapan atau bersinggungan dengan aparat kepolisian atau institusi hukum lainnya. Demikian sih. Ya, kalau itu kan contoh dari misalnya tokoh-tokoh ya. Tapi di luar dari itu kan teman-teman yang biasa kerjasama kita termasuk di situ nggak cuma sekedar pendampingan tokoh. Kita juga ada advokasi kebijakan. Misalnya dulu waktu undang-undang ormas keluar, ya teman-teman melakukan judicial review ke MK. Terus undang-undang COVID juga, atau kebijakan-kebijakan yang lain yang dinilai itu merugikan umat. Seperti itu. Jadi nggak cuman sekedar tokoh, tapi ada kita juga terkait dengan kebijakan yang terkait dengan dunia keamanan juga lah ya semuanya ya. Iya, dan kelompok masyarakat juga, ada warga yang mungkin ada kelompok dari masjid gitu, ada istilahnya organisasi masjid itu seperti itu. Kemudian ada perkumpulan masyarakat juga yang umat Islam yang memang mendapat permasalahan hukum seperti itu, dan itu lumayan banyak sih. Biasanya kan ini terkait literasi umat ini kan sama hukum kan belum semerata itu ya. Nah, biasanya alurnya seperti apa sih, Bang? Apakah pada saat umat atau organisasi atau kemudian figur tokoh ini ada isu yang terkait dengan hukum, itu sebenarnya polanya lebih banyak mereka yang kontak teman-teman dari tim pengacara muslim kah, atau dari tim pengacara muslim kemudian hadir untuk bilang kita bisa bantu? Polanya seperti apa, Bang, biasanya? Ya berimbang lah. Berimbang ya? Berimbang. Ada yang memang kita dapat informasi, terus kita coba gali informasi itu. Kalau memang masyarakat yang misalnya umat yang merasa terganggu dengan sesuatu hal terkait dengan hukum dan mereka tidak keberatan untuk melakukan langkah hukum, kita bantu. Gitu, kita bantu. Ada juga yang datang ke kita meminta. Itu alurnya seperti itu ya. Sama ini, Van, yang kita pengen nanya ini. Terakhir kan kita tahu nih, Bang Ardi dan teman-teman itu sempat menangani beberapa kasus. Banyak tadi ya? Banyak ya. Tokoh-tokohnya ya. Salah satunya di Habib Bahar bin Smith. Itu yang kita tahu perkembangan terakhirnya nih, beliau sempat bebas, kemudian dapat remisi ya, terus kemudian masuk lagi. Nah, itu mungkin ada informasi secara umum gitu nggak sih, Bang, sepertinya seperti apa? Karena umat kan bertanya-tanya nih, karena kan kita tahu kan informasi yang didapat umumnya seperti itu gitu. Sebenarnya seperti apa sih, Bang? Kita mau sekalian tabayun nih, Pak. Yeah. Sekalian tabayun gitu. Ya, jadi kita sebagai salah satu dari sekian banyak advokat yang mendampingi Habib Bahar dalam perkaranya. Jadi memang beliau, jadi bukan remisi tadi. Oh sorry. Asimilasi, mendapatkan asimilasi karena COVID gitu kan. Karena ada pandemi COVID, jadi ada kebijakan untuk mengurangi kepadatan lapas, sehingga pemerintah melakukan kebijakan untuk pemberian asimilasi. Nah, salah satu yang dapat asimilasi itu Habib Bahar. Nah, ketika dia mendapatkan asimilasi, dia pulang lah kira-kira. Jadi ketika pulang, ya hampir sama kayak Habib Rizik ketika pulang. Tiba-tiba dalam perjalanan mau pulang menuju pondok pesantrennya, umat sudah ramai, banyak disambut.
Banyak yang nyambut Mas. Banyak disambut gitu. Kerinduan. Disambut, dia pulang disambut, akhirnya tamu juga datang. Nggak lama dari situ, besokannya berapa hari kemudian asimilasi dicabut, dianggap melanggar PSBB. Seperti itu sih sebenarnya. Tapi kan dalam perjalanannya anggapan pelanggaran PSBB itu ditambah lagi pencabutannya itu kan dianggap oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sah gitu. Nah, maka kalau sudah ada putusan pengadilan maka seharusnya ya asimilasinya dikembalikan kayak gitu. Bang Haji, Ya, akan tetapi ya saya lanjutkan, akan tetapi kemarin itu dari pihak Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang terkait sebagai pembina warga binaannya ini, pembinanya itu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, Kementerian Hukum dan HAM kemudian banding atas putusan itu, atas putusan pengadilan, sehingga tertundalah keputusan hukum tadi pelaksanaannya gitu. Jadi kondisinya seperti itu, kemudian dilanjutkan saat ini ada proses lagi di mana ada kasus-kasus lama yang diangkat lagi, kemudian ya masih berjalan seperti itu. Justru itulah hadirnya teman-teman sebenarnya ya untuk membantu jadi penasehat hukum ya dari kasus-kasus yang menimpa dari tokoh-tokoh atau mungkin organisasi. Betul. Nah, yang lagi tadi kan juga sempat disebut Bang Ajis ini kan salah satu pengacara dari kuasa hukum dari Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Nah, ini lagi rame banget nih dibahas di mana-mana. Jadi gimana sih ceritanya tuh dari kemarin kan, dari kehadirannya beliau datang ke tanah air ya, yang disambut ribuan bahkan jutaan orang di bandara. Gitu, kita lihat berbondong-bondong ke sana gitu sampai di Indonesia setelah disambut. Nggak hanya di Jakarta, ketika beliau juga datang ke Megamendung kemarin, beliau juga disambut sebegitu meriah, antusiasnya umat gitu ya. Terus sampai 3 hari, kalau nggak salah di Tebet dan di Petamburan ya, semuanya tuh antusias gitu untuk beliau, dan akhirnya berdampak ke yang lagi rame ini dibahas tentang pelanggaran protokol kesehatan gitu ya, dengan ada isu di mana akhirnya mendatangkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Sebenarnya gimana sih di lapangan tuh sebenarnya, apakah memang dari teman-teman dari FPI gitu ya, atau dari keluarga Habib Rizik Syihab itu ada nggak sih persiapan sendiri untuk mengantisipasi gitu dari kerumunan seperti itu, atau gimana sih aslinya gitu? Karena kan kalau dari kita dengar dari mana-mana tuh ceritanya banyak ya. Ya, ada yang Sayur nih. Kita mau tabayun langsung. Kita pengen tabayun nih. Gimana sih sebenarnya ceritanya sampai seheboh ini gitu ya? Ya, jadi gini, nanti saya jelaskan singkat, nanti disambung lebih jelas oleh Bang Adi. Jadi gini, kalau kita melihatnya sederhana aja, ini ada arahnya kita melihat ada suatu upaya untuk mencari-cari kesalahan, kemudian membidik pihak Habib Rizik Syihab dan keluarganya serta FPI gitu. Arahnya ke sana. Kenapa? Karena kalau kita lihat ada 2 hal. Yang pertama, kalau memang dari pihak Habib Rizik, panitia penyelenggara Maulid kemarin, kalau kita bicara tadi yang Mas Irfan katakan, kemudian dari pihak FPI ada kekeliruan ya. Itu sebenarnya saya jelaskan begini. Yang pertama terkait Maulid itu sebenarnya sudah ada mitigasi. Kok bisa saya bicara begitu? Kita bukan cuma bicara mitigasi terkait cuci tangan, menyediakan tempat, ada hand sanitizer, masker, enggak. Kita bicara spektrum lebih luas. Kita sudah mengajukan, panitia maksud saya kita ya, mengajukan penutupan jalan, permohonan. Artinya apa? Logisnya, kita menutup jalan gunanya apa? Supaya umat bisa ya tidak berdesak-desakan ya, bisa ke arah sana dari Petamburan ujung tuh, dari KS Tubun, sampai Pelni itu. Kemudian yang kedua, kita sudah sediakan live streaming dari Front TV. Artinya yang bersangkutan siapapun itu ya, masyarakat bisa di rumah, lagi tidur, lagi sama keluarga, bisa nonton, nggak usah datang.
gitu loh. Yang ketiga, kita sediakan layar besar di mana-mana dan toa di ujung-ujung semuanya. Artinya nggak usah dekat-dekat gitu loh. Acara tetap jalan, kemudian nggak usah berkerumun, ya kan? Protokol kesehatan dijaga. Artinya mitigasi sudah beres. Tapi faktanya kerumunan massa ini di luar perkiraan kita. Artinya ini ada force major. Oke, kita salah melanggar PSBB, disanksi, sudah, ya kan? Sanksinya gimana? Dibayar, sudah kan? Gitu loh. Artinya kita ini pihak yang taat hukum, meskipun dicari-cari. Sementara di pihak lain ada kerumunan di Solo nganter Gibran sebagai cawalkot, di Surabaya nganter Edi Cahyadi sebagai cawalkot juga. Kemudian di Banjarmasin, Dinkes ngumpul semua, Dinkes loh ngumpul. Kemudian di Banyumas, Bansor, Lomart, Pawai kan. Nggak ada tuh yang disanksi, jangan tunggu, disanksi nggak ada, ditegur aja nggak ada. Gitu loh. Nah, apakah ini adil? Pertanyaan saya. Kan begitu kan? Ini problemnya, gitu loh. Yang kedua, sampai ini mau dibawa ke ranah pidana, ada laporan informasi ke pihak kepolisian, akhirnya ada undangan klarifikasi. Pertanyaan saya yang tadi itu gimana? Gitu loh. Jadi kita di sini bicara keadilan. Mungkin singkatnya dari saya. Ya, balik lagi soal protokol kesehatan. Saya kira di setiap kerumunan yang tadi disebutkan oleh Bang Ajis tuh soal pilkada, pendaftaran pilkada, soal ada yang di Medan itu yang di kolam renang, ada yang joget-joget dangdut di kantor pemerintahan. Sebenarnya banyak banget sih, Bang. Banyak. Cuman perbedaannya dengan yang di Petamburan, kalau di Petamburan ini semua permintaan, rekomendasi dari Wali Kota Jakarta Pusat soal pencegahan dan pelaksanaan protokol kesehatan ini sudah dilaksanakan dengan sangat maksimal. Satu, tadi permintaan penutupan jalan. Terus kantong-kantong toren-toren untuk cuci tangan itu banyak. Ada. Oh, disebar di sekian banyak titik. Jadi setiap itu dengan mudah bisa cuci tangan. Belum lagi panitia sudah menyiapkan pembagian masker. Kalau ada pengunjung yang nggak pakai masker, ditambah lagi ada tambahan kan. Ternyata dari Pak Doni Mundardo itu memberikan bantuan juga masker. Itu kalau kemarin nonton ILC itu kan sering di-shoot tuh video tayangan mengenai acara Maulid. Di situ terlihat kok laskar-laskar FPI itu membagikan masker dan menegur peserta yang ikut Maulid itu yang nggak pakai masker. Ditegur, sudah dibagikan, sudah ditegur, ditambah lagi hand sanitizer itu dibagikan, gitu kan. Dan kalau kita saksikan ya, kalau dari streaming atau mungkin ikut di lokasi, hampir setiap berapa menit, setiap habis sesi acara Maulid itu MC selalu menyampaikan pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Itu hampir sering disebutkan. Sehari sebelumnya ketua panitia sudah membuat statement bahwa bagi yang hadir wajib itu ada. Jadi disebar di YouTube. Ketua panitia sudah menyatakan bahwa peserta yang hadir di Maulid harus mematuhi protokol kesehatan. Sudah ada. Itu sudah ada. Ditambah lagi masih kurang. Kalau kurang himbauan, itu hampir setiap spanduk-spanduk, pamflet itu ditempel pentingnya mencegah protokol kesehatan. Jadi kurang maksimal apa? Artinya dari panitia sudah menyiapkan lah ya semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Itu, jadi... Dan sebenarnya kalau yang dibidik Habib Rizik salah. Karena Habib Rizik itu cuma undangan. Iya. Dia cuma undangan. Jadi acara Maulid ini itu sudah direncanakan sebelum Habib Rizik mengumumkan kepulangan. Ini yang acara di Tebet atau yang di Petamburan? Petamburan. Jadi acara ini memang berdasarkan keterangan sebelum sudah direncanakan sebelum
ada rencana kepulangan Habib. Ya, Habib karena Rizik memang ini kan masih mengumumkan. Rabiul Awal Rabiul Tsani kan. Iya. Memang masih Jadi bulan-bulan sudah, apa umat namanya, banyak bikin acara maulid kan. sebelum di mana-mana Habib, majelis. Habib mengumumkan kepulangan sudah di ini Iya. panitia itu sudah ini. Jadi kebetulan saja ketika Habib Rizik pulang dan mau menikahkan anaknya, ya ada permintaan dari umat supaya akad nikahnya di luar aja. Itu juga mencegah supaya, karena ada umat tahu nih ada acara akad nikah, mencegah supaya umat ini merangsek ke dalam. Bayangin aja itu di Petamburan itu kan gang sempit. Iya. Bagaimana kalau ribuan orang itu merangsek ke dalam, lebih nggak terkontrol lagi. Iya. Ini di Makanya- jalan raya di depan ya. Makanya ya umat meminta supaya ya akad nikahnya di depan aja juga sekalian biar semua tak ngelihat gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang disalahkan Habib Rizik untuk acara di Maulid dan itu salah. Karena dia cuma undangan sebenarnya. Waktu acara berlangsung tuh, Ah, itu di acara ada satgas COVID kah yang datang untuk memantau, atau mungkin dari petugas-petugas keamanan yang ikut melihat atau memantau, bahkan berdialog dengan teman-teman nggak sih pas acara berlangsung gitu untuk membahas protokol kesehatan itu? kalau menurut penuturan panitia itu kan ada dari pemerintah daerah ya. Ada bajunya kok, dia pegang spanduk, dia pakai toa, itu sebelum acara itu sudah di ini kan. Dan selalu Mengingatkan terus. dititipkan, Ya. tolong nanti disampaikan himbauan ini gitu. Mungkin tadi sampaikan. Ya, jadi pada sekitar jam 3 atau jam 4 sampai jam 6 sore itu panitia didatangi oleh aparat kepolisian, kemudian ada aparat dari Dinas Perhubungan, kemudian dari petugas terkait penanganan COVID, kemudian mereka kompak bersama-sama untuk menjaga protokol kesehatan dan keamanan selama acara berlangsung. Demikian. Oke. Itu Jadi kan. jelas ya, intinya sebenarnya sudah disiapkan semua. dari Udah, panitia. cuman kita kan taunya kan melanggar aja. Ya, karena kan ini kalau kita dengar di media ya, sampai banyak pihak-pihak yang dilibatkan lah untuk membahas masalah ini. Ya itu. Kalau kita jernih ya berpikirnya, sebenarnya nggak usah ribet-ribet. Kalau misalnya pihak HRS, panitia Maulid atau FPI ya dianggap keliru terkait itu, mari kita lihat sebelumnya. Kita pilkada dibolehkan, ya kan? Padahal masih pandemi. Kemudian banyak pelanggaran yang jauh melebihi itu, tidak ada satupun yang ditindak. Yang terkait tadi yang di Solo, di Surabaya, di Banyumas, di Banjarmasin, di Riau, di Bali, bahkan di Magelang ada lomba maraton. Nggak ada yang nindak, penontonnya berkerumun, nggak pakai masker, berdekatan, nggak ada suaranya. Makanya saya mau tanya pada para aktivis kesehatan latahan itu dan aktivis-aktivis yang modelnya mengkritik, begini begitu, suara Anda semua kemana kemarin? Gitu loh. Dan kita ini melakukan ini bukan nantang, karena yang lain kemarin dibolehkan, ya kita lakukan ini, gitu loh. Kita pun udah menjaga, jebol juga kasarnya kan. Oh, disanksi kita terima, didenda, kita bayar, ya kan? Lah yang lain aman dari kritik, ya nggak? Saya nggak dengar tuh kritik-kritik itu, nggak rame, nggak ada yang disanksi, nggak ada yang didenda. Sederhana aja. Kalau Anda memang murni ya, peduli dengan kesehatan, peduli dengan kemanusiaan, peduli dengan aturan hukum, suara Anda kemana kepada yang lain? Kita harus adil lah, gitu, seperti itu. Jadi kita di sini bukan mempermasalahkan tindakannya, bukan. Kita di sini mempermasalahkan ketidakadilannya, gitu loh. Yang langka di negeri ini kan itu ketidakadilan, itu sih. Ya. Nah, Jadinya melebar ya masalahnya melebar. sekarang. Nah, saking melebarnya sampai melibatkan artis, Man. Oh iya, rame itu. ini perlu kita bayun lagi nih sama teman-teman nih. Nah, gimana tanggapan teman-teman di Penasihat Hukum terkait artis-artis? Ya, kita tahu lah. Kemudian kencang berkomentar terkait kepulangan Habib itu sebenarnya dari pihak beliau sendiri atau dari tim sebenarnya ada tindakan lanjut nggak sih atau seperti apa gitu? Ya kalau Habib sendiri kan waktu itu dia nggak marah. Dia bilang saya pribadi nggak marah ketika dia ceramah, di acara di Maulid ya kan. Itu satu. Ya memang nggak level dia nanggepin artis begitu. Itu satu. Kalau
itu kan ya ngapain sih tanggepin, susah gitu. Iya kan? Skip aja ya. Ya. Skip aja. Skip fun. Jadi karena nggak manfaat, jadi ngomongin artis itu ya. Nggak manfaat. Banyak Kita Nggak skip manfaat. aja. Mending kepentingan umat yang lebih banyak yang perlu Betul. dibikin. Nah, karena bahasan ini nggak manfaat, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini lagi rame lagi nih, mumpung ada teman-teman semua. Jadi yang terakhir nih lagi rame nih pada masalahin masalah baliho nih. Ya, kan? Baliho di mana-mana lagi turunin. Nah, Ya. pertanyaannya, baliho segitu banyaknya nih, ya. Baliho segitu banyaknya baliho di jalan itu. Ini kalau waktu itu nih kemarin terakhir 2 minggu yang lalu saya sebelum kedatangan Habib ya, itu ke arah puncak dari ujung Gadok sampai puncak pas itu balihonya Habib semua gitu. Ya. Sebenarnya itu yang masang itu siapa sih? Apakah dari pihak FPI menggerakkan pasang di seluruh Indonesia atau ya memang itu ada dari umat pengen masang aja atau gimana gitu ceritanya? Ya. Dan akhirnya sekarang dihubung-hubungkan lah dengan masalah kedatangan beliau. Gitu. Ya. Jadi kalau masalah baliho itu yang pertama, baliho itu punya masyarakat, punya umat. Artinya kalau Anda siapapun mau menertibkan, mau mencopot, silakan gitulah. Siapa yang protes ya masyarakat, kita mah santai aja, nggak masalah kok gitu kan. Jadi itu soal baliho. Terus yang kedua lagi-lagi saya ngomong keadilan aja. Kalau memang balihonya Habib soal revolusi akhlak, kemudian soal anjuran COVID, dicopotin, copot semua yang lainnya juga. Iya dong. Kita bicara adil nih, tapi yang ini boleh, yang ini nggak boleh, kan nggak adil. Apakah sama kedudukan apakah beda kedudukannya di hadapan hukum? Kan sama. Ini dianggap melanggar karena melanggar hukum. Ya yang lain juga. Saya mau tanya, emang itu spanduk revolusi mental ada izin? Memang ada bayarnya, gitu kan? Nggak ada. Ya sudah copot semuanya sama kan? Kemudian baliho-baliho pilkada copot semuanya gitu loh. Ini enggak, yang dicopot ini aja. Terus kita ngomong keadilan. Ya udah, maksud saya ngopi dulu lah kalau begitu gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot ini baliho melanggar ini. Oke. Sekarang kita minta konsistensinya. Semua yang nggak suka ya copot juga dong, komplain juga tuh. Baliho revolusi mental, baliho pilkada, ya nggak, baliho anjuran apapun copot. Kita ngomong keadilan kok gitu loh. Jangan jadi kita itu dibodohkan oleh narasi-narasi yang dilempar oleh oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang pengen kita itu ribut satu sama lain tapi logikanya nggak dipakai gitu loh. Kita ngomong keadilan, wah Habib tuh FPI itu melanggar karena begini begitu. Siapa? Itu punya umat. Ngapain gitu pengurangan pasang baliho? Yang kedua, kalau memang mau adil, copot semua tadi baliho yang lainnya. Apalagi sampai bawa-bawa TNI. Aduh, rakyat nih, kita rakyat bayar pajak mahal-mahal itu ya, bayar pajak besar, makan dipajakin, apa dipajakin untuk biayain pasukan elit TNI itu. Pakailah buat yang udah nantang jelas-jelas TNI itu di OPM kan, Papua tuh teroris loh, dia nantang loh. Bahkan kemarin dia statement lagi, memang TNI itu lawannya biasanya ngelawan yang sipil. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong OPM kemarin di media gitu kan, itu ramai beredar. Mendingan lawan itu udah jelas-jelas gitu loh, yang memang mereka mengklaim dirinya teroris untuk meneror kan, seperti itu kan. Ya udah itu diberesin gitu loh. Jadi apa ya, nggak level lah harus TNI ngurusin ini gitu. Soal baliho itu kan kebanyakan yang terpasang itu adalah baliho soal ucapan selamat datang, menjemput, siap menjemput Habib dan segala macam. Nah, Habibnya udah pulang nih. Berarti kan konteks balihonya itu udah selesai. Terima kasih udah diturunin. Itu konteksnya udah selesai gitu. Iya. Nah, Kalau saya lihat malah banyak yang justru menghimbau masalah COVID nih ya. Nah, kalau yang menghimbau masalah COVID, nah kontradiksi kan? Iya, Ketika dia mempermasalahkan kerumunan Petamburan soal protokol kesehatan, ada baliho-baliho yang bergambar Habib Rizik tapi menyampaikan soal protokol kesehatan diturunkan juga, kan kontradiksi. Sebenarnya soal prokesnya atau soal Habib Riziknya sebenarnya? Itu aja sih. Dikhawatirkan justru malah menimbulkan jadi personal gitu kan. Iya. Jadi justru bukan menimbulkan ke arah protokol kesehatan itu sendiri gitu loh. Kan terkait spanduk ya, baliho ya, mau untuk kepulangan ya udah selesai gitu. Dan memang terima kasih sih karena banyak banget. Terima kasih gitu loh. Dan saya lihat tadi lewat masih banyak yang belum dicopot. Itu masih ya kita karena masalahnya utama kan masalah ilegalitasnya ya. Jadi sebenarnya bukan masalah yang lain-lain gitu lebih. Ya, yang penting itu kan begini, bukan soal balihonya,
baliho itu bisa copot dan selesai gitu kan. Tapi kan soal Habib Rizik, ya kan? Apakah yang mencopot ini bisa mencopot kecintaan umat terhadap Habib Rizik dalam hatinya, dalam hati umat? Itu kan pertanyaan. Gitu loh. Kalau cuma sekedar baliho mah nggak ada apa-apanya. Yang penting itu kecintaan umat terhadap Habib Rizik, khususnya ulama pada umumnya gitu loh. Itu yang nggak akan bisa dicopot. Itu aja sih. Ada narasi-narasi terbaru nih mengenai pembubaran agama Islam. Di media dibilang karena masalah apa? Legalitasnya pun tidak terdaftar ya di Kementerian Negeri ya. Nah itu gimana sih, bisa diklarifikasi mungkin bisa? Ini berarti ngobrolnya bukan ngobrol santai, tapi agak serius. Iya. Maksudnya ini biar teman-teman semua juga tahu. Nggak apa-apa. Kita Jadi tabayun. ya nggak apa-apa. Jadi yang pertama terkait SKT itu judulnya kita lihat. SKT itu apa? Surat keterangan terdaftar. Nggak ada yang namanya izin. Jadi hentikan pembodohan nomenklatur izin. Itu yang pertama. Lebih diperkuat lagi. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2013 terkait dengan undang-undang Ormas itu jelas tidak ada kewajiban untuk mendaftar. Artinya sifatnya kalau nggak ada wajib apa? Kalau bahasa agamanya betul. Mubah. Daftar boleh, nggak juga apa-apa. Gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang yang menganggap ini ilegal, ini bodoh gitu loh. Bodoh udah begitu narasi dilempar tambah bodoh gitu loh. Jadi kita itu mari dalam apa ya, memang demokrasi ini bebas ya untuk mengungkapkan pendapat, tapi jangan menyebarkan kebodohan gitu loh. Jadi tidak ada nomenklatur izin. Ormas itu boleh. Kenapa mesti ada itu? Satu kemudahannya, SKT itu mempermudah ormas-ormas itu untuk dapat dana bantuan, karena ada bantuan rutin dari pemerintah. Dan FPI selama berdiri tidak pernah ngemis, apalagi dapat bantuan dari pemerintah. Independen, bebas, jadi tidak pernah dapat bantuan apalagi ngemis gitu, nggak ada gitu. Jadi hentikan itu. Dan FPI sudah berbaik hati selama 20 tahun mengurus itu setiap periodenya. Izin semua udah beres. Artinya kita taat hukum. Dari 2019 saya lupa awal atau pertengahan itu sudah diurus sebenarnya. Akan tetapi ini dipermasalahkan. Ini kurang lah, itu kurang lah. Padahal semua udah lengkap. Mereka lempar ke sini, lempar ke sana. Sekarang keputusan kita jelas. Suka-suka kalian. Gitu. Kalian mau keluarin silahkan. Enggak dikeluarin ya nggak apa-apa. Suka-suka kalian aja. Enggak keluarin nggak apa-apa. Gitu. Jadi karena mereka suka-suka, kita silahkan. Mau dikeluarin SKT-nya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Mau dibilang ilegal, mau abis itu mereka melempar narasi kebodohan itu ya nggak apa-apa. Cuma kan kasihan masyarakat dibodohi sama omongan-omongan begitu. Jadi sekali lagi, orang yang cerita bahwa tidak ada SKT, ormas itu ilegal, itu adalah orang-orang yang nggak ngerti hukum, disebarkan dan bodoh. Itu dari saya sih. Saya mah aminin aja deh. Singkat tadi. Aminin aja. Oke. Seru banget nih, jadi obrolannya makin panas nih kayaknya. Ini panas mesennya. Sebenarnya mesennya dingin. Minum dulu mungkin ya biar Minum, Bang. Ini teman-teman yang lagi ada di sekitaran Bintara, ada kafe namanya Coger. Betul. Nah, main-main lah sini. Main-main. Rekomendasi banget. Ini recommended banget. Ini namanya Bon Creme. Ini rasanya unik banget. Harus coba. Nah, lanjut. Oke, ini sebenarnya udah hampir ke list pertanyaan yang ya udah di akhir-akhir ya Pak. Karena kurang lebih sebenarnya apa yang kita mau tabayunkan itu sudah terjawab dengan cukup jelas oleh Bang Aziz dan Bang Ardi. Mungkin lebih ke ini, saya mau ngutip di sosial media belakangan seliwuran itu kutipan dari Mbah Sujiwo Tejo yang waktu di ILC itu. Jadi dia mengilustrasikan bahwa beberapa pejabat menganggapnya nih kecil gitu kan, kemudian ternyata segitu gedenya gitu. Lalu kemudian setelah itu kasakusuk, terus kemudian bisa dibilang mencoba bisa dibilang memframe bahwa figur Habib Rizik ini adalah HRS ini adalah figur yang negatif dalam tanda petik gitu. Lalu kemudian sampai akhirnya
narasi-narasi itu sampai kemana-mana, sampai ke artis yang tadi juga ikutan. Jadi banyak yang tidak suka. Mungkin yang lebih karena teman-teman Bang Aziz sama Bang Yanwar tuh ada di seputar aktivitas dengan beliau. Bagaimana sih sebenarnya yang abang-abang kenal nih Sosok karakter beliau sampai kemudian sampai orang segitu banyak ya. Mungkin kalau kita sih nggak, insya Allah. Tapi segitu banyak yang tidak suka tuh gimana Bang? Bang Ya, Adi dulu deh. beliau ini kan dakwahnya jelas ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau saya ngutip perkataan ada beberapa ulama di Indonesia ini yang pernah dengar beliau bicara bahwa ya kalau cuman mengambil amar ma'ruf ya aman-aman aja, nggak pasti nggak pernah ada masalah, nggak pernah orang banyak yang suka. Kadang-kadang orang yang amar ma'ruf aja banyak yang nggak disukai juga kok, gitu. Apalagi ini dengan tegas beliau mengambil jalan nahi munkar juga, dengan memerangi kemaksiatan. Jadi, nah kalau sudah mengambil jalan nahi munkar, otomatis dengan orang-orang yang banyak kepentingan di dunia kemaksiatan pasti nggak akan suka dengan gerakan itu, nggak akan suka dengan gerakan itu. Dan apa namanya ya, dari dulu juga begitu kan, yang musuhin Nabi itu melakukan kemaksiatan ya. Karena kan Rasulullah memerangi memerangi kemungkaran juga, nggak cuma amar ma'ruf, beliau nahi mungkar juga. Banyak yang nggak suka gara-gara nahi mungkar itu. Nah, beliau sebagai salah satu keturunan Rasulullah menjalankan perjuangannya melawan kemungkaran. Yang jelas ya, yang nggak suka dengan kemungkaran itu diberantas pelaku maksiat. Lihat aja orang-orang yang menghujat beliau itu, coba ditrace seperti apa, gitu kan. Walaupun kita ini kan saya bukan ustadz, gitu kan. Saya bukan ustadz, nggak pernah sekolah formal agama, gitu kan. Tapi dan bukan orang yang sepenuhnya baik juga, tapi kan dengan mendukung beliau ya mudah-mudahan Allah memudahkan kita ketemu di jannah, kira-kira gitu aja. Gimana Bang Aziz? Amin, setuju sih. Mungkin mau ditambahkan dari Mas Aziz tentang beliau. Dia sebenarnya, ini menurut saya ya, yang nggak suka sama beliau itu orang-orang yang atau pihak-pihak yang benci dengan perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sederhananya itu aja. Dan beliau sebenarnya berhenti beraktivitas, FPI bubar dengan sendirinya kalau kemunkaran selesai dari republik ini. Kemunkaran itu termasuk ketidakadilan, gitu. Selama ketidakadilan dan lebih spektrum luasnya kemunkaran masih ada, FPI akan tetap ada dan tetap berjuang bersama Habib Rizik Syihab dan umat Islam yang konsisten, yang istiqomah dengan bentuk apapun. Jadi tadi kalau Mas Irfan bilang bagaimana wacana Burhan Fi hari ini dibubarkan, besok kita bikin FPI lain. Jadi sederhana aja. Capek Anda gitu. Mendingan kita sebenarnya dalam bahasa tadi yang saya dengar ada jihad ini ya gitu. Sederhana aja. Kita kuat-kuatan aja. Siapa yang selesai duluan? Itu aja. Dan ingat, Islam itu tidak akan musnah dari bumi ini ya, dari dunia ini. Dan kebenaran itu pasti menang. Mendingan Anda yang menolak kebenaran, tobat ya, kembali ke jalan yang benar gitu kan, dibanding Anda meninggal atau hina dalam keadaan memerangi kebenaran. Itu sih. Kita nggak sepenuhnya benar, tapi ketidakadilan itu harus diperangi gitu kan. Dan mari kita bersama-sama berjuang memerangi kemungkaran dan ketidakadilan. Gitu Pak. Luar biasa ya. Luar biasa. Banyak dapat Insights baru ya. klarifikasi ya dari teman-teman di sini ya. Jadi, oke. Selanjutnya apa nih dari teman-teman Planning. Kedepannya planning dari kondisi yang saat ini gitu ya, dengan yang lagi panas nih di mana-mana. Apa sih, ada rencana apa nih ke depannya kira-kira?
Ya rencananya kita ikut sama rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Oh gitu. Jalannya. Jadi jalannya kemana dibawa tetap sama yang seperti ini ya, Bang, kuasa, ya? kita ikut aja gitu. Karena kita juga sebenarnya ini mengikuti alurnya yang punya skenario gitu kan, dunia ini gitu. Jadi kita ikut aja gitu kan. Selama kita masih ada di jalan insya Allah amar ma'ruf nahi munkar, ya kita jalan terus gitu, apapun resikonya. Itu sih sedikit dari saya. Sip. Gitu Pan, kayaknya kita udah seru banget nih. Iya. Jadi teman-teman, kita udah dapat banyak banget insights, banyak dapat pengetahuan baru, dan yang paling penting sebenarnya tabayun dari informasi yang selama ini beredar. Kita dengar langsung dari teman-teman tim pengacara Muslim, ada Bang Aziz dan Bang Ardi. Jadi kurang lebih seperti itu situasinya sekarang. Kita doakan semoga negara kita ya ukhuwah, tetap bersatu, dan keadilan tegak di negeri ini, kemudian tetap NKRI tidak mati. Gitu Pan ya. Terakhir nih, ada yang mau disampaikan kan mungkin dari teman-teman? Mungkin pesan-pesan atau apapun itu, boleh silakan. Tetap istiqomah Tetap istiqomah di jalan Allah. jalan. Simpel ya. Mas Ajis? Sama. Oke, kita closing dulu Man ya kalau gitu Man ya. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat di Inspire, terima kasih banyak. Seperti yang disampaikan, insya Allah kita akan tetap istiqomah dan perjuangan, dan kita sebagai media di Inspire ini mengangkat figur-figur ini agar teman-teman bisa kenal, teman-teman bisa tahu bahwa perjuangan Islam itu adalah kompleksitasnya dari berbagai macam ragam figur dan profesi. Artinya kita ada yang dari guru, ada yang dari ustadz, ada yang dari kemarin kita ada yang dari atlet pula segala macam gitu kan. Kita punya dari banyak teman-teman dari banyak latar profesi. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Terkait saran dan komentar bisa dikirim ke informasi di deskripsi berikut ini. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.